Assalamualaikum sahabat iman. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. InsyaAllah di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran serial bahasa Arab dengan tema pembahasan tentang dhamir atau kata ganti sahabat iman. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita kali ini adalah dhamir. Dhamir. Dhamir itu dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Kata ganti sahabat iman. Bismillah. Jadi dalam bahasa Arab, dhamir atau kata ganti itu dibagi menjadi 3 sahabat iman. Dhamir itu atau kata ganti ada 3 macam. Pertama, ada yang disebut dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Kedua, ada yang disebut dhamir muttasil. Dan terakhir ketiga, ada yang disebut dhamir mustatir. Munfasil, muttasil, dan mustatir. Apa itu dhamir munfasil sahabat iman? Dhamir munfasil itu artinya dhamir terpisah. Tahu kan artinya terpisah? Terpisah itu artinya tidak bersambung. Nah, maka dhamir-dhamir munfasil ini atau dhamir-dhamir yang tidak bersambung ini, dia hanya bisa berdiri sendiri dari sisi penulisannya. Nah, yang kedua sahabat iman, ada yang disebut dhamir muttasil. Muttasil itu artinya apa? Muttasil itu bersambung. Bersambung. Artinya, dhamir muttasil itu artinya dhamir yang bersambung dengan kata yang lain. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dhamir mustatir atau tersembunyi. Jadi dhamir ada yang tersembunyi juga dalam bahasa Arab sahabat iman. Tidak kelihatan, tidak nampak, tidak tertulis, tapi tidak ada. Ada dhamir yang seperti itu sahabat iman. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Tapi di video kali ini sahabat iman, di video kali ini kita khusus akan fokus membahas tentang dhamir munfasil. Untuk dhamir muttasil dan dhamir mustatir nanti kita akan bahas pada video yang berikutnya sahabat iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua dhamir itu secara keseluruhan dalam bahasa Arab jumlahnya ada 14. Secara keseluruhan dalam bahasa Arab pembagian dhamir atau kata ganti itu ada 14 sahabat iman. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Baik, sahabat iman, kita lihat dulu pertama di sini kolom jumlah. Artinya kata ganti itu menunjukkan jumlah berapa orang, ya. Kemudian di sini ada dhamir. Kita mulai dari orang ketiga. Orang ketiga dalam bahasa Arab disebut ghaib. Diingat ya sahabat iman ya. Orang ketiga disebut ghaib atau dhamir ghaib. Nah, di sini dhamir ghaib ini akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Lalu setelah ghaib atau orang ketiga, kita akan masuk pada mukhatab atau orang kedua. Orang kedua disebut mukhatab. Diingat-ingat ya sahabat iman ya. Orang kedua disebut mukhatab. Orang ketiga ghaib, orang kedua mukhatab. Kita akan bagi juga menjadi 2 bagian. Pertama mukhatab laki-laki atau zakar. Kedua mukhatab perempuan atau unsa. Nah, terakhir sahabat iman yang ketiga disebut atau orang pertama disebut mutakallim.
mutakallim. Dhamir mutakallim atau pembicara atau orang pertama. Jadi ini orang ketiga, ini orang kedua, ini orang pertama. Nah, untuk mutakallim atau orang pertama tidak ada bedanya antara zakar atau laki-laki dan unsa atau perempuan. Artinya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk baris pertama kita akan mulai dari satu orang. Jadi kata ganti yang menunjukkan satu orang. Nah, ya, selanjutnya kita bikinkan dulu barisnya. Lalu di sini nanti kata ganti yang menunjukkan dua orang. Baik, kita akan sampai di sini aja. Lalu yang ketiga, kata ganti yang menunjukkan tiga ke atas atau tiga orang ke atas. Nah, kita mulai dari satu orang, sahabat iman. Nah, jadi untuk kata ganti ghaib atau orang ketiga laki-laki satu orang itu huwa. Baik, diingat ya, huwa. Untuk kata ganti orang ketiga laki-laki dua orang disebut huma. Kata ganti orang ketiga laki-laki tiga orang ke atas disebut hum. Nah, kalau sahabat iman nanti mau menghafal ini, maka sahabat iman mulai dari sini ya. Diingat, mulai dari sini ke bawah, lalu sini lagi ke bawah, lalu sini lagi ke bawah. Demikian seterusnya urutannya ya. Jangan dihafal ke kanan, sahabat iman. Jadi dihafal dari sini, dari pojok sini. Orang ketiga tunggal atau orang ketiga laki-laki tunggal, huwa, kemudian huma dan hum. Hiya, huma dan hunna. Selanjutnya, untuk orang ketiga perempuan tunggal, itu kata gantinya hiya. Untuk orang ketiga perempuan dua orang, huma. Jadi sama ya sahabat imannya. Lalu orang ketiga perempuan jamak atau tiga ke atas itu hunna. Ya, jadi dia satu orang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Dia satu orang perempuan, dia dua orang perempuan, mereka perempuan. Sekarang kita pindah ke mukhatab atau lawan bicara atau orang kedua. Untuk orang kedua laki-laki tunggal disebut anta. Dhamirnya kata gantinya anta. Untuk kata ganti mukhatab orang kedua laki-laki dua orang, antuma. Antuma. Kata ganti orang kedua laki-laki jamak atau tiga ke atas adalah antum. Nah, jadi Anda satu orang laki-laki, Anda dua orang laki-laki, kalian laki-laki. Untuk satu orang perempuan, orang kedua, kata gantinya anti. Untuk orang kedua, dua orang perempuan adalah antuma. Dan orang kedua perempuan jamak atau tiga ke atas, kata gantinya antunna. Nah, ini sahabat iman. Jadi anta satu orang laki-laki, kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Anti kamu satu orang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antunna kalian perempuan. Nah, untuk mutakallim atau orang pertama, jadi sama antara laki-laki atau perempuan, baik zakar atau unta sama. Apa itu? Untuk satu orang orang pertama ana. Orang pertama dua orang ke atas. Nah, ini untuk mutakallim juga sahabat iman, tidak ada bedanya antara dua sama tiga orang. Jadi dua ke atas itu sudah
sama. Apa itu? Nahnu. Nah, dari sini sahabat iman kita temukan bahwa jumlah keseluruhan dari kata ganti itu ada 14. Nah, jumlah 14 ini tidak hanya berlaku pada dhamir munfasil saja atau dhamir terpisah, tapi jumlah 14 ini juga nanti akan berlaku pada dhamir muttasil. Kita ambil contoh misalnya satu persatu sahabat imannya. Dia laki-laki, dia Muhammad, huwa Muhammadun. Sahabat imannya, ini untuk huwa. Nah, kalau mereka berdua adalah guru, mereka berdua laki-laki adalah guru. Huma mudar risani. Mereka berdua laki-laki adalah guru. Oke. Mereka jamak laki-laki adalah muslim. Nah, itu hum muslimuna. Mereka banyak laki-laki adalah orang-orang Islam. Hum muslimuna. Nah, selanjutnya kita ambil contoh untuk yang perempuan ya sahabat imannya. Yang perempuan. Misalnya dia adalah Aisyah. Dia Aisyah. Dia adalah Aisyah. Oke, untuk huma misalnya. Dia berdua adalah guru perempuan. Huma mudarrisatani. Mudarrisatani. Mereka berdua perempuan adalah guru. Nah, mereka adalah ibu-ibu. Nah, hunna ummahat. Hunna ummahatun. Mereka adalah ibu-ibu. Selanjutnya kita ambil contoh untuk orang kedua. Misalnya, Anda satu orang laki-laki adalah murid. Atau Anda laki-laki. Bisa ya, Anda laki-laki. Anta rajul. Anda laki-laki. Kalian berdua adalah dua orang laki-laki. Antuma rajulani. Antuma rajulani. Kalian adalah para lelaki. Antum rijalun. Nah, baik sahabat iman, selanjutnya kita ambil contoh untuk orang kedua, perempuan. Kamu adalah perempuan. Anti imra'atun. Kalian berdua adalah dua orang perempuan. Antuma imra'atani. Antuma imra'atani. Kalian adalah para wanita. Antunna nisaun. Antunna nisaun. Baik sahabat iman, kita ambil contoh untuk kata ganti yang terakhir untuk orang pertama. Ini sama ya, orang pertama sama laki-laki atau perempuan.
ana rajulun, saya seorang laki-laki. Tapi kalau ingin mengatakan saya seorang wanita juga sama, ana imra'atun, ana imra'atun. Baik. Nah, sama juga ingin mengatakan kami, bisa nahnu, nahnu rijal, kami adalah para lelaki. Nah, bisa juga nahnu nisa, kami adalah para wanita. Dua juga bisa sahabat iman, nahnu imra'atani, nahnu rajulani. Nah sahabat iman, intinya yang ingin kita sampaikan atau jelaskan di tema atau judul ini, bahwa dhamir munfasil itu, perhatikan, adalah dhamir yang tertulis dengan terpisah. Anda lihat semua contoh ini, semua dhamir yang ada di dalam contoh ini itu tertulis secara terpisah. Oleh karena dia tertulis secara terpisah, maka dia disebut sebagai dhamir munfasil. Insyaallah sahabat iman, pembahasan berikutnya yaitu dhamir muttasil kita akan bahas pada video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.